Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi terkait produksi dan operasi. Berikut poin-poin yang akan kami jelaskan, yaitu poin pertama terkait produksi, poin kedua terkait operasi, poin ketiga terkait tujuan produksi, poin keempat terkait faktor-faktor produksi, poin kelima terkait studi kasus, poin keenam terkait penyelesaian, dan poin ketujuh yaitu sumber materi. Produksi menurut Agus Ahyari merupakan penciptaan atau penambahan faedah, bentuk, waktu, dan tempat atas faktor-faktor produksi sehingga lebih bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Di Sivirus Bumi ada berbagai macam produk seperti meja, lemari, backdrop, kitchen set, dan lain-lain. Selanjutnya kami mengambil salah satu contoh proses produksi lemari di Sivirus Bumi. Berikut ada beberapa proses dalam pembuatan lemari. Yang pertama, desain. Desain di sini merupakan bentuk visualisasi dari keinginan customer. Dan proses kedua yaitu pengukuran dan pemotongan. Pada proses ini melakukan pengukuran dan pemotongan bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat produk. Proses ketiga ada perangkaian dan pengeleman. Di sini bagian produksi akan menyatukan beberapa komponen menjadi satu rangkaian. Proses keempat yaitu finishing, yang mana pada proses ini melakukan pemasangan aksesoris untuk lemari dan penambahan detail yang diperlukan. Proses terakhir yaitu display. Proses ini berkaitan dengan perakitan komponen pada saat di rumah customer. Operasi didefinisikan sebagai suatu kegiatan mengolah faktor-faktor produksi untuk menciptakan suatu produk. Kemudian akan memberikan nilai tambah atau added value pada suatu produk melalui proses transformasi. Yang pertama, proses dimulai dari desain, membuat sketsa, lalu SketchUp pada software desain, dan termasuk pada 3D desainnya. Perbedaan dari desain produksi dan jasa desain adalah pada hasil akhirnya nanti, di mana jasa desain akan diteruskan dan akan dilanjutkan kepada customer. Kemudian pada desain produksi akan dilanjutkan kepada pembuatan RA. Yang kedua ada proses pengukuran dan pemotongan. Setelah menerima hasil desain, bagian produksi akan mulai memperkirakan implementasi dari desain yang telah diterima. Selanjutnya mulai pengukuran triplek atau bahan baku dan membuat pola, kemudian dilakukan pemotongan. Selanjutnya komponen-komponen yang telah dipotong akan diiris. Setelah itu akan dilakukan pengecekan apakah semua komponen sudah terangkai atau belum. Proses selanjutnya yaitu ada finishing, di mana pada proses ini akan dilakukan pengaplikasian lapisan cat pada setiap komponen. Kemudian akan ada pemasangan aksesoris dan dilanjut dengan quality control. Apakah sudah memenuhi syarat atau belum untuk dilakukan pengiriman kepada customer. Kemudian akan dilakukan pengemasan produk. Proses yang terakhir adalah proses display, di mana produk yang dikirimkan akan berupa rangkaian. Kemudian akan dilakukan penyusunan sesuai dengan desain yang telah diberikan oleh bagian desain kepada bagian produksi. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan produksi. Tujuan produksi antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Setiap kegiatan produksi pasti akan menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian yang kedua yaitu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Bagi produsen, produksi bertujuan agar perusahaan bisa mendapatkan keuntungan. Dengan menciptakan atau memberikan nilai guna pada sebuah produk, produsen dapat mengambil selisih dari harga jual dan biaya produksi. Hal tersebutlah yang disebut sebagai keuntungan. Selanjutnya yang ketiga yaitu untuk menghasilkan barang setengah jadi untuk memenuhi kebutuhan produksi selanjutnya. Hal ini dikarenakan tidak semua proses produksi menghasilkan barang jadi, namun ada juga barang setengah jadi. Proses produksi barang setengah jadi biasanya dilakukan oleh jenis perusahaan
yang melakukan transaksi bisnis to bisnis atau B2B. Selanjutnya yang keempat yaitu untuk meningkatkan produksi nasional dalam rangka meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dengan adanya kegiatan produksi diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui dibukanya lapangan pekerjaan untuk masyarakat dan juga untuk memacu pertumbuhan usaha produksi lain. Kemudian yang kelima yaitu kegiatan produksi juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta pendapatan negara. Apalagi kalau kegiatan produksinya untuk menghasilkan barang-barang yang akan diekspor ke negara lain. Hal ini juga akan meningkatkan pendapatan sumber devisa negara. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor produksi. Nah, faktor produksi sendiri adalah suatu barang atau proses yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk menciptakan nilai jual dan guna pada produk atau jasa. Nah, faktor produksi sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada faktor alam. Nah, semua hal yang ada di sekitar kita, yang ada di alam, itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku produksi. Nah, karena memanfaatkan alam sekitar inilah faktor produksi ini dikenal sebagai faktor asli. Nah, sumber daya alam seperti apa yang bisa kita gunakan? Nah, sumber daya alam yang termasuk faktor produksi diantaranya adalah udara, tanah, tumbuhan, air, hewan, mineral dan bahan tambang dan lain-lainnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti produk yang berbahan kulit gitu kan ya. Maka sumber daya alamnya yang pasti dibutuhkan adalah hewan. Karena dari kulit hewan inilah yang dijadikan sebagai bahan mentah produk tersebut. Nah, faktor kedua adalah faktor modal. Pastinya ya dalam proses produksi modal itu sangat penting gitu dalam pembuatan produk. Karena modal itu adalah sebagai penunjang dalam mempercepat atau menambah kemampuan dalam memproduksi. Nah, modal sendiri bisa digolongkan berdasarkan yang pertama sumbernya, kepemilikan, bentuk, dan sifat. Berdasarkan sumbernya, modal dibagi lagi nih menjadi 2, yaitu modal sendiri atau individu, dan yang kedua adalah modal asing. Nah, modal sendiri itu adalah modal yang berasal dari dalam perusahaan. Nah, misalkan setoran modal dari pemilik, gitu. Sama seperti di Siverus Tubumi yang menggunakan modal sendiri apabila ada kekurangan dana nih kan ya dalam pembuatan project atau produk yang dipesan oleh customer. Jika dana yang kurang, maka Siverus Tubumi akan menalangi terlebih dahulu dana tersebut menggunakan dana perusahaan atau dana pribadi. Yang kedua ada modal asing, yaitu modal yang bersumber dari luar perusahaan, misalkan seperti pinjaman dari bank atau hasil penjualan obligasi. Intinya modal asing ini adalah modal yang dikeluarkan bukan dari perusahaan. Yang kedua ada modal yang berdasarkan kepemilikan gitu. Nah, di kepemilikan juga ada 2, yaitu modal individu atau perorangan dan modal masyarakat atau umum. Nah, kalau modal individu atau perorangan adalah modal yang sumbernya itu dari perorangan dan hasilnya menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya gitu. Jadi nggak dibagi-bagi ke siapapun lagi karena kan sumber modalnya hanya dari diri sendiri. Misalkan seperti sewa rumah, bunga tabungan, dan lain-lain. Sedangkan modal masyarakat atau umum yaitu modal yang dimiliki pemerintah dan digunakan untuk kepentingan umum. Contohnya seperti pembangunan rumah sakit umum, pasar, pelabuhan. Lalu ada modal berdasarkan bentuk. Nah, dasar bentuk ini ada 2, yaitu modal konkret dan abstrak. Kalau modal konkret adalah modal yang dapat dilihat secara nyata dalam proses produksi, misalkan kayak mesin, gedung, mobil, dan peralatan. Nah, kalau modal abstrak itu modal yang tidak memiliki bentuk, jadi kebalikan dari si konkret. Nah, tetapi kalau modal abstrak itu punya nilai bagi perusahaan, contohnya seperti hak paten, hak merek, dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir ada modal berdasarkan sifat. Nah, ini juga dibagi 2, yaitu modal tetap dan modal lancar. Nah, kalau modal tetap adalah jenis modal yang dapat digunakan secara berulang-ulang, misalkan mesin, bangunan pabrik, gudang, dan lain-lain. Nah, kalau modal lancar itu modal yang habis digunakan dalam satu kali proses produksi, misalkan bahan baku. Nah, kalau di Siverus Tubumi sendiri kan menggunakan modal lancar juga karena Siverus Tubumi membeli bahan baku setiap kali ada pesanan atau project. Jadi mereka selalu memesan bahan baku apabila bahan baku tersebut sudah habis untuk satu proses.
Faktor selanjutnya yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja ini merupakan salah satu faktor produksi yang secara langsung dan tidak langsungnya menjalankan kegiatan produksi. Dari tenaga kerja ini dapat dikelompokkan berdasarkan kualitas dan sifat kerjanya. Yang pertama itu menurut kualitasnya, di mana dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik yang memerlukan pendidikan tertentu sehingga memenuhi keahlian di bidangnya. Contohnya dokter dan akuntan. Yang kedua ada tenaga kerja terampil, yaitu tenaga kerja yang memerlukan kursus atau keahlian di bidang tertentu sehingga terampil di bidangnya. Contohnya yaitu montir, sopir, dan tukang las. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak melalui pendidikan dan latihan, misalkan tukang sapu. Yang kedua ini menurut sifat kerjanya dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama yaitu tenaga kerja rohani, yaitu tenaga kerja yang menggunakan pikiran, rasa, dan karsa, misalkan guru, konsultan, dan pengacara. Dan yang kedua, tenaga kerja jasmani, yaitu tenaga kerja yang menggunakan kekuatan fisik dalam kegiatan produksi. Misalnya, pengayuh beca dan kuli pasar. Selanjutnya ada faktor keahlian. Keahlian merupakan keterampilan seseorang untuk mengelola faktor-faktor produksi di atas secara efektif dan efisien, sehingga dapat menghasilkan barang atau jasa. Faktor produksi keahlian ini dapat berupa keahlian manajerial, keahlian teknologi, dan keahlian organisasi. Ya, oke. Selanjutnya saya akan membahas tentang studi kasus proses produksi yang ada di CV Restu Bumi. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu masalahnya, kemudian masuk ke penyelesaiannya. Oke, next. Kita masuk ke permasalahannya terlebih dahulu. Nah, permasalahannya di sini itu ada 5 poin. Oke, yang pertama itu tukang tidak sesuai arahan. Nah, ini biasanya terjadi di berbagai sektor bisnis. Nah, kalau untuk di CV Restu Bumi sendiri, tukang tidak sesuai arahan itu ada 2 penyebab gitu. Yang pertama, masalah pribadi tukang yang dibawa-bawa ke kerjaan. Nah, jadi kerjanya tidak maksimal. Terus yang kedua, terjadi miskomunikasi. Ketika apa yang disampaikan atasan tidak sampai ke bawahan. Nah, itu bisa terjadi tidak maksimalnya proses produksi. Nah, terus masuk ke poin yang kedua yaitu keterlambatan proses produksi. Nah, kalau di CV Restu Bumi sendiri, keterlambatan proses produksi itu terjadi karena customer banyak meminta revisi. Nah, customer minta ini, minta itu. Nah, sehingga mau tidak mau CV Restu Bumi harus menurutinya. Nah, jadinya apa? Proses produksi jadi terhambat seperti itu. Terus masuk ke poin yang ketiga yaitu kekurangan tukang. Nah, ini terjadi ketika CV Restu Bumi mendapat banyak job. Jobnya membludak, kemudian tukangnya terbatas. Jadinya kekurangan tukang. Ini juga bisa menjadi penghambat proses produksi. Terus yang keempat adalah bahan utama tidak ada di pasaran. Banyak kan CV Restu Bumi itu udah ada ini vendor yang biasanya dibeli gitu. Nah, biasanya kalau vendor tidak ada, kemudian mau tidak mau CV Restu Bumi harus mencari vendor lain untuk membeli bahan baku. Nah, dari wawancara kemarin juga CV Restu Bumi membeli online bahan bakunya, itu cepat. Kalaupun tidak ada, terpaksa memakai barang substitusi. Terus yang keempat, produk cacat. Nah, ini biasanya terjadi ketika proses produksi berjalan. Ada kesalahan produksi, ada produk cacat, tidak bisa terpakai lagi, dan sebagainya. Oke, next kita masuk ke penyelesaiannya. Penyelesaian yang pertama yaitu pemantauan. Nah, ketika ada karyawan yang membawa masalah pribadi seperti tadi, nah itu dilakukan pemantauan sama pihak CV.
apakah masih profesional atau tidak. Nah, itu kan masuk ke etika bekerja. Tuh. Yang penting hasilnya proses produksi maksimal. Walaupun ada masalah-masalah yang tidak perlu seperti itu. Terus yang kedua adalah rekrut tukang baru. Nah, ini ketika ada masalah tadi. Ada job yang banyak membludak tapi kuantitas pekerjanya terbatas. Terus ketiga yaitu memakai barang substitusi. Nah, ini ketika terjadi bahan bakunya tidak tersedia di pasaran, sehingga memakai barang substitusi menjadi pilihan. Terus yang keempat, memperbaiki dan memanfaatkan barang yang cacat produksi. Nah, kalau masih bisa diproduksi barang cacat itu, ya maka diperbaiki. Terus kalau tidak bisa didaur ulang lagi, ya sudah, akhirnya dimanfaatkan sama pihak perusahaan, entah itu untuk membuat meja-meja kecil, untuk membuat perabot-perabot yang kecil-kecil seperti itu. Berikut adalah beberapa sumber materi yang digunakan oleh kelompok kami. Demikian materi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dimengerti. Apabila ada pertanyaan terkait materi, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.